Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku Kumas Najik. Kali ini kita akan membahas tentang masalah yang lagi happening atau viral di kalangan para pengusaha muda maupun di pengusaha-pengusaha senior ya. Sudah banyak mempermasalahkan hal ini, yaitu tentang masalah penjual ludah. Definisi penjual ludah sendiri adalah orang yang menjual seminar tapi ternyata itu hanya kedok. Di dalamnya mereka tidak menjual ilmu, tetapi ternyata bisa jadi menjelek-jelekan orang lain, atau mungkin dia ngomongin tentang bisnisnya sendiri, pamer-pamer kekayaannya dia sendiri, gratis, tulisannya gratis. Ternyata harus deposit 60 juta biar pasti datang ya. Kedoknya semacam itu kan. Ketika teman-teman bayar, ternyata uangnya nggak dikembalikan. Bilangnya 1 tahun, udah 1 tahun nggak dikembalikan. Dan semacam itu. Terus kemudian dengan alibi yang begitu banyak nggak bisa dikembalikan. Itulah yang disebut dengan penjual ludah gitu. Atau bisa jadi teman-teman masuk gratis tapi di dalamnya dia promosi tentang barang-barang yang dia jual gitu. Bukan memberikan ilmu tapi malah promosi akan barang-barang yang ia jual sehingga kita harus beli gitu kan. Nah, itu juga penjual ludah. Atau bikin seminar terus bayarnya juga lumayan mahal, mungkin 1 juta, 2.500.000 satu orangnya kan, tapi dia nggak punya bisnis. Nah, ini juga penjual ludah. Nah, jadi penjual ludah secara umum artinya adalah orang yang menjual perkataannya saja, kata-kata yang ia ucapkan saja, tapi tidak ada pondasinya. Kenapa dia mengucapkan semacam itu? Pengalamannya nggak ada, kenapa dia cerita tentang hal tersebut gitu kan? Nah, itu penjual ludah. Dan masalah ini juga terangkat seiring dengan tepatnya gue habis mengupload video tentang salah satu mentor yang sedang digadang-gadang menjadi fake guru ini di TikTok. Konten pertamaku juga. Dan langsung viral. Tentunya gue sebagai seorang yang bertanggung jawab atas konten tersebut tidak ingin membuat suasana semakin gaduh dan semakin panas ya kan. Oleh sebab itu konten tersebut sekarang sudah gue take down atas dasar keputusan gue pribadi dan banyak masukan dari teman-teman pengusaha muda lainnya. Karena ditakutkannya nanti banyak orang yang terpengaruh, yang mengagumi beliau kemudian mengalami kerugian seperti banyak orang-orang alami lainnya. Gue sendiri juga sangat ngefans sama beliau. Bahkan gue sendiri punya cita-cita untuk bisa ikut kelasnya walaupun bayarnya puluhan juta tersebut. Ya, syukurlah ya masalah ini bisa terbongkar lebih dulu sebelum gue mengikuti kelasnya. Tapi ada pembelajaran yang ingin gue share kepada teman-teman bagaimana cara memilih mentor yang baik, yaitu tepat pada video kali ini, yang bisa kita percaya kredibilitasnya dan tentunya bagaimana agar bisa membimbing kita dengan norma-norma dan aturan-aturan yang benar, yang memiliki adab sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Karena banyak sekali mentor yang hanya mengajari tentang berbisnis tapi tidak mengajarkan tentang normanya. Karena kita sebagai seorang yang berbisnis juga harus memperhatikan etika dan norma-norma dalam berbisnis, tidak kemudian kita menjatuhkan orang lain demi keuntungan kita. Itu yang salah ya. Walaupun dalam berbisnis tentu kita berperang, bisa perang harga, bisa melawan pesaing ya kan, namun kita tidak boleh menjatuhkan mereka. Bagaimana persaingan itu bisa menjadi adil dan bisa menjadi persaingan yang sehat, sehingga kita harus bisa memilih mentor yang sangat tepat. Nah, sekarang makanya kita harus bahas bagaimana cara memilih mentor yang kredibilitasnya bisa diuji ya. Yang pertama teman-teman ya, dari masalah ini hal yang bisa kita pelajari adalah kita harus bermentor kepada mentor yang landasan atas ucapan-ucapannya itu ada. Istilahnya bangunan rumah itu harus ada pondasinya. Nah, sebagai seorang mentor tentu pondasinya berbicara adalah apa yang telah ia lakukan dan bisnis-bisnis apa yang sedang ia jalankan gitu. Seseorang tidak bisa membicarakan bisnis perikanan kalau dia tidak menekuni di bidangnya itu. Artinya dia atau dia tidak belajar dulu tentang hal itu, namun hanya berbicara saja, referensinya tidak ada, itu artinya bisa diindikasikan itu fake mentor. Beda lagi kalau dia memang udah belajar membeli ilmu dari orang lain, misal ikut seminar internasional tentang bisnis, kemudian dibawa ke Indonesia dijual lagi, itu nggak masalah. Itu artinya dia sudah punya pengalaman mempelajari hal tersebut. Belum
walaupun tidak praktek gitu kan, nggak masalah juga. Tapi kalau misal nggak ikut seminar, nggak ada bisnisnya, main ngomong saja dan belum tidak teruji, biasanya juga omongannya ngelantur ke sana kemari gitu kan, nggak realistis ya. Seperti tulisan di sweaterku ini, nggak realistis ya, dia orangnya pembicaraannya nggak realistis, bisa 1M, 1 minggu bisa dapat 1M gitu. Itu aku rasa itu sudah fake mentor, udah mentor yang nggak bisa kita percaya. Jadi untuk mendapatkan mentor yang kredibilitasnya jelas, tentu teman-teman harus tahu terlebih dahulu ini orang bisnisnya apa, atau dia pernah ikut seminar-seminar apa sebelumnya gitu kan. Nah kalau orang ini udah nggak kelihatan bisnisnya apa, udah nggak kelihatan belajarnya dari mana, udah nggak kelihatan dia dapat ilmu dari tokoh-tokoh sukses dunia siapa gitu, aku rasa teman-teman jangan pilih dia sebagai mentor gitu kan. Nah itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, kalau teman-teman mungkin ikut seminarnya secara gratis pertama atau kedua kali, teman-teman lihat coba bagaimana dia mengajarkannya gitu kan ya. Apakah ada normanya? Tidak hanya fully bisnis. Kalau bisa norma yang diajarkan dalam bisnis tidak ada, atau mungkin dia mengajak kita untuk menjatuhkan orang-orang lain dalam berbisnis dan tidak sepemikiran atau sepemahaman dengan kamu, aku rasa bukan mentor yang cocok untuk kamu dan bukan juga mentor yang terbaik gitu. Mentor yang terbaik adalah mentor yang mungkin sebidang dengan kamu bisnisnya, atau mungkin sepemikiran dengan kamu, atau memiliki mimpi yang besar juga sama seperti mimpi kamu. Nah itu adalah mentor yang terbaik untuk kita, tentunya yang memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Nah itu mentor yang terbaik. Kalau mentor teman-teman dirasa ikut 1 kali 2 kali atau melihat dari sosial medianya aja sudah tidak cocok norma yang diajarkan, bagaimana cara penyampaian materi atau bagaimana cara mengajarkannya bisnis gitu kan, ya teman-teman kalau tidak cocok, teman-teman jangan pilih sebagai mentor. Sesimpel itu kan. Nah, kalau teman-teman bisa dapat yang sebidang, sevisi, satu tujuan, itu lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga mungkin teman-teman bisa melihat pergaulan daripada mentor tersebut. Apakah dia bermasalah dengan orang-orang lain, pengusaha-pengusaha besar lainnya. Terus diselidiki sedalam-dalamnya. Apakah orang yang akan teman-teman jadikan mentor itu bisa terpercaya? Diselidiki, jangan hanya teman-teman tertipu dari tampilan luarnya saja, dari sosial medianya, barangnya mewah banyak, mobil sport car di mana-mana. Namun teman-teman menjadi terkecoh, teman-teman menjadi lalai, tidak mencari tahu bisnisnya apa. Dan inilah yang terjadi padaku ya. Aku lalai, aku hanya melihat sisi luarnya aja, sisi dimana mobilnya mewah-mewah, terus hartanya banyak sekali, sehingga fix ini jadi mentor gue gitu kan. Nah ternyata gue lalai gitu, nggak mencari tahu tentang orang ini tuh sebenarnya siapa, berangkat dari mana, bisnisnya apa, nggak gue cari tahu. Karena udah terbukti di luarnya kayak gitu ya, aku rasa dalamnya seharusnya juga bagus ya kan, ternyata tidak. Nah ini menjadi pengalaman yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman jadikan sebagai upaya preventif untuk menghindari mentor-mentor palsu atau orang-orang yang dapat merugikanmu berkedok mentor. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan semoga masalah ini dapat tepat terklarifikasi, dan semoga antara kedua belah pihak ini dapat berdamai, sehingga iklim berbisnis dan iklim belajar bisnis, iklim sharing tentang ilmu-ilmu bisnis dan sebagainya bisa semakin kondusif. Kalau sebelumnya kan sering perang ya, sana sini, senggol sana senggol sini. Dengan adanya masalah besar ini mungkin nanti kedepannya bisa semakin kondusif, kita bisa belajar dengan tenang gitu kan, kita juga bisa sharing dengan tenang. Gue Mas Regi Stiari, bye bye.